Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah beserta dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesempatan yang sebelumnya kita pernah berbicara bahwa kesuksesan hidup itu tidak bisa didapat kecuali dengan kesabaran, apapun bentuknya. As-sabru 'ala ta'ah, was-sabru 'anil ma'siyah, was-sabru 'inda musibah. Yaitu sabar terhadap ketaatan, sabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, dan sabar ketika adanya musibah. Sabar dalam ketaatan dimaksudkan adalah kita mengikuti rules yang ada, peraturan-peraturan yang ada. Jangan semau kita, entah itu aturan agama, aturan negara, aturan masyarakat. Kita ikuti aturannya, kita bersabar dalam itu. Kemudian sabar dari melakukan kemaksiatan. Kalau memang tidak boleh korupsi dalam agama, dalam negara, dalam hukum kita, itu korupsi, sabar. Tidak boleh melanggar sesuatu. Lalu kemudian yang ketiga, sabar ketika adanya musibah. Namun kesabaran pun tidak cukup, bagus. Ditambah dengan satu lagi, yaitu dengan salat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang yang beriman, mintalah bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin. Dalam ayat lain, Al-Baqarah ayat 45 dan 46 disebutkan, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta bantuanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan juga salat. Lalu salat yang bagaimana? Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan bantuan kepada kita. Pernah ada yang datang kepada kami curhat dengan masalah-masalahnya yang ada, pelik, seakan-akan sudah tidak bisa terurai lagi, sudah ingin mati saja, sudah tidak kuat untuk melangkah, sudah tidak berani lagi menatap masa depan. Lalu kemudian kami hanya menyarankan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki
Mulailah dengan memperbaiki sholat. Mintalah bantuan kepada Allah. Kalau kita sudah bersabar, peraturan sudah kita lakukan, sudah kita jalankan. Kita juga nggak mau bermaksiat, nggak mau melanggar, entah itu hukum agama ataupun hukum negara, tidak mau kita langgar. Lalu kemudian ketika adanya musibah, kita tetap bersabar. Sudah kita lakukan, maka selanjutnya sholatlah. Perbaiki sholat kita. Lalu bagaimana sholat yang menghadirkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta bantuanlah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya sholat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Maka sholat yang menghadirkan rahmat Allah, sholat yang menghadirkan maghfirah Allah, kasih sayang Allah, bantuan Allah adalah sholat yang dilakukan dengan khusyuk. Banyak yang bertanya, bagaimana bisa sholat agar sholat itu khusyuk? Apakah dengan matikan lampu, ataukah dengan memejamkan mata, dan lain sebagainya? Apakah di tempat yang di atas gunung gitu kita sholat kemudian khusyuk? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ini yang pertama ini, yaitu apa? Salat itu berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Maka orang yang khusyuk dalam salatnya itu dimulai dari apa? Dimulai dari rasa ringan untuk menjalankan salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang kita ini kalau sudah waktunya sholat tuh berat melakukannya. Ya, udah zuhur lagi rame-ramenya, kita lagi jualan bakso, lagi dagang, apa sebagainya. Pas lagi rame, tahu azan Allah Akbar, udah asar. Berat kayaknya. Mau melangkah untuk ke masjid, untuk melaksanakan sholat berjamaah itu berat sekali. Maka biasanya kalau sudah berat di awal, sholatnya pun pengennya buru-buru, pengennya cepat-cepat. Maka mulailah dengan ringan, rasa ringan untuk menjalankan sholat. Bahkan sebelum waktunya sholat sudah siap-siap. Oh, ini 10 menit lagi nih adzan. Kemudian dia berwudu, kemudian ke masjid, sholat tahiyatul masjid, atau bahkan sholat wudu seperti yang dilakukan oleh Bilal dan Rabah. Kemudian duduk. Lalu kemudian ketika Bilal mengumandangkan adzan, kita menjawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menjawab Allahu Akbar. Karena memang disunahkan kita menjawab adzan dimanapun kita berada. Entah itu ketika kita sedang di masjid, ketika sedang di majelis, ketika sedang di jalan, di motor, di mobil dan lain sebagainya, lalu kemudian dikumandangkan adzan, maka hendaklah kita menjawab. Seakan-akan kita ini murid yang sering diabsen oleh gurunya. Ahmad, dijawab sama dia. Nah, dia sehat, alhamdulillah sehat. Gimana keluarga? Alhamdulillah sehat. Pelajaran apa sekarang? Sekarang pelajaran terus dulu. Ada. Tapi bakalan berat kalau misalkan anak ini kemudian ditanya, Ahmad, dipanggil sehat, nanya terus. Ya Rabbal, berat kayaknya jawab panggilan Ustaz. Nah kita nih dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, ya Allah. Tinggalin dulu tuh HP. Tinggalin baca WA. Oh, kita baca WA berjam-jam, Pak. Salat cuma 5 menit. Sebelum salat kita duduk 5 menit. Ringan. Ringan berwudu kita. Salat subuh, sebelum subuh kita sudah bangun, ringan aja, bangun, emang sudah waktunya bangun, kemudian kita wudu, ringan saja.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah ringan di awal, itu nikmat salatnya. Maka wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kekhusyuan itu tidak bisa didapat kalau dia merasa berat menjalankan salat. Enggak bisa. Ada yang pengen salatnya cepat-cepat, buru-buru. Karena apa? Emang merasa berat. Berdiri lama. Tarawih. Ya Rabbana, kita cari yang paling cepat. Kalau bisa 7 menit, 23 rakaat. Enggak ada temannya. Maka yang pertama, untuk menjadikan salat kita khusyuk adalah ringankan rasa itu. Jangan berat. Kalau sudah ringan itu, kita akan menikmati salat kita. Lalu bagaimana yang kedua? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk itu ketika salat adalah dia yang merasa bahwa dia sedang bertemu dengan Tuhannya. Yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dan dia yakin bahwa semua akan kembali kepada Tuhannya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita kalau misalnya pengen ketemu, kalau kita mau ketemu gitu, dengan seseorang yang kita cintai itu, ada berbagai macam rasa. Ya. Kalau kita pengen ketemu dengan orang yang kita cintai itu, rasa kita berbunga-bunga, bahagia, nikmat, senang, campur aduk bahagianya. Kalau ingin bertemu dengan orang yang kita benci, ada orang yang kita benci tapi dia pengen ketemu sama kita. Entah itu mau minta maaf lah, atau mau ngobrol dan lain sebagainya. Kita benci. Apa yang mau ketemu di mana? Di ini yuk, di metro. Jam berapa? Jam 2. Jam 2 saya ada jadwal. Entar aja jam 4. Wah, jam 4 saya, ya udah kalau itu nanti aja ketemunya. Berat gitu. Kita ke Allah gitu kan? Allah udah manggil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entar itu yang setan mau beli makan. Kayaknya tuh kayak kita benci gitu. Kayaknya kita benci sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika dipanggil sholat kita nggak mau datang. Kita kalau Allah pengen bertemu kita nggak mau datang. Kita antar-antarin dulu. Entar ya Allah saya lagi makan. Entar ya Allah saya lagi dagang. Entar ya Allah saya lagi berbuat dosa. Entar ya Allah. Entar-entaran aja. Bahkan Allah pengen ketemu. Kita nggak usah ketemu dengan Allah. Tetaplah tidurnya. Berat. Tapi kalau kita cinta sama Allah, berbunga-bunga hati kita, Pak. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya itu adalah dia merasa seakan-akan dia memang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, dengan manusia saja kalau kita cinta dengan orang itu, kita bahagia banget ketemu tuh. Maka salat, Pak, kalau dimulai dengan ringan, kemudian kita bertakbir, Allahu Akbar. Allah Kau yang Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar kecuali Allah. Kau yang paling indah. Tidak ada yang lebih indah kecuali Engkau. Allah, Kau yang Maha Sempurna. Tidak ada yang lebih sempurna dari Engkau. Ini kan kata-kata kita kepada orang yang kita cintai. Engkau yang paling cantik. Istriku tidak ada yang lebih cantik daripada Engkau. Bahagia gitu. Karena kita berat menjalankan sholat atau memulai sholat, akhirnya kita pengennya buru-buru ngobrol. Misalnya berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, nggak tahu kita apa yang kita baca, nggak tahu apa yang kita ngomongin, nggak tahu apa yang kita ngobrol apa sama Allah, kita ngomong apa sama Allah, nggak tahu. Ya Rabbal. Tapi Pak, kalau kita memulai dengan rasa ringan, kemudian rasa cinta, bahagia, itu nanti akan tersenyum dengan sendirinya ketika sholat. Walaupun hati kita deg-degan. Kita pertama
misalkan ketemu dengan orang yang kita cintai, orang yang pengen banget kita ketemu. Contoh misalkan orang tua kita yang sudah lama gitu nggak ketemu misalnya, kita cari entah hilang kemana, entah Allah wa'ala bisawab. Kita cari orang tua kita, bapak kita, ibu kita. Lalu kemudian ada orang yang bilang, ibu kamu itu ada di sana, di desa ini, so ketemu nanti hari itu bahagianya minta ampun Pak. Kita datang itu kita bagaimana rupa ibu saya, bagaimana sekarang keadaannya, bagaimana pengen ngobrolnya yang banyak. Ibu gimana kabarnya ibu sehat atau enggak ibu, selama ini ibu di mana, sampai mengucurkan air mata itu. Tapi bahagia kepada Allah lah ketika kita sholat seperti itu Pak. Kita kadang-kadang sholat cemut berat, atau pengen cepet-cepet, udah gue saya mau ngobrol lama-lama, saya mau aja dulu dah. Kata ibu, kamu pengen ketemu sama saya, coba begitu doang. Ya Allah. Jadi kalau kita cinta sama ibu kita, kita ngobrol seperti itu tenang, dengan hati gembira, kita sholat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian hati Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sesekali kalau kita sedang merasa berat dalam sholat, kita sedikit saja kemudian tersenyum. Bismillahirrahmanirrahim. Senyum-senyum bahagia, bukan tertawa. Cuma bahagia apa? Kenapa? Karena bertemu dengan Allah. Mula'ahu Rabbi wa annahu ilaihi raji'un. Dan dia yakin bahwa dia nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, badan saya ini milikmu, nanti akan kembali kepadamu. Amalku milikmu, akan kembali kepadamu. Rumahku, mobilku, jabatanku, semuanya akan dikembalikan kepadamu. Bergetar dia. Jadi bahagia, bergetar itu campur-campur ke kesalahan. Inilah yang disebut sebagai khusyuk. Bukan khusyuk itu kalau ada kebakaran kemudian dia nggak mendengar, tetap dia mendengar kebakaran. Tapi dia menikmati salat. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian selanjutnya bagaimana biar khusyuk? Yaitu adanya tumaninah. Tumaninah itu wajib dalam salat. Rukun sholat, kadang-kadang lupa. Makanya ada yang sholat tarawih 7 menit, katanya itu turun-temurun. Tetap salah karena tidak ada tumaninah. Tumaninah itu ketenangan dalam sholat. Ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis Allah menyampaikan hamidani abdi, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir-Rahim, hambaku memujiku. Masya Allah. Maka adanya tumaninah, ketenangan dalam sholat. Pak, sholat kita itu 5 menit. Maka kalau sholat 5 menit ini dilakukan dengan tenang, maka sisa waktu kita di luar sholat kita akan mendapatkan ketenangan. Apapun ujian yang sedang datang kepada kita. Kenapa hidup kita nggak pernah tenang? Kenapa hidup kita seakan-akan pengen terburu-buru? Kenapa pengen ini, pengen itu dan lain sebagainya? Seakan-akan tidak terbentuk. Karena ketika kita sholat, kita begitu. Kita buru-buru, kita pengen ini itu, pengen cepat-cepat selesai sholat. Tapi selesai sholat kita mau WA, mau telepon, mau ini, mau ngerjain ini dan sebagainya. Sehingga kemudian ketika di luar sholat kita pun terburu-buru, capek hidup ini. Tapi kalau sholat kita yang 5 menit ini dilakukan dengan tenang, maka Allah akan memberikan ketenangan di waktu-waktu kita berjam-jam itu di luar sholat. Maka harus ada tumaninah. Dan yang terakhir, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Apa kata Allah? Ambillah perhiasanmu, maksudnya pakailah perhiasanmu 'inda kulli masjid. Setiap kali kamu akan bersujud. Maksudnya apa? Pakailah pakaian yang terbaik. Kalau kaos kita cari pakai kaos yang paling terbaik.
Kalau baju, mana baju kita yang terbaik nih? Mau ngadep siapa? Mau ngadep Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pakai wangi-wangian, ya benar. Kita rapihkan wajah kita, bersihkan diri kita. Wudu zinatakum inda kulli masjid. Kenapa kita sholatnya nggak khusyuk? Kita seadanya aja pakai. Habis kerja, keringetan, kemudian nggak mau ganti baju, langsung sholat dan apa-apa. Sah saja, dia sah. Tapi khusyuknya hilang. Tapi kalau kita mulai habis kerja, ngebangun, keringetan di mana-mana, kemudian kita pakai kamar mandi, kita bersih-bersih dulu, kita pakai sabun, wanginya, kemudian pakai baju yang rapi. Insya Allah ini salah satu cara agar sholat kita bisa khusyuk. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatlah dengan khusyuk. Inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Karena sesungguhnya salat akan mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Falakal hamdu ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات أوقات الحاجات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم واشكروه على نعمه يزدكم